Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse yang kemarin sudah kalian catat ya. Sebetulnya apa yang kita pelajari hari ini itu sudah pernah saya berikan pendahuluannya ketika kalian masih semester ganjil. Oke, untuk mengingatkan kembali, ya tidak ada salahnya kalau kita ulang sedikit ya. Oke anak-anak, kita langsung masuk saja. Ini adalah pertanyaan yang sering kali muncul. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Kemudian apa yang dimaksud dengan domain? Domain dan range. Kemudian diberikan sebuah fungsi, kemudian kita diminta untuk menentukan domain dan range-nya. Sekaligus ketika fungsi ini X-nya itu saya ganti dengan 0. Saya ganti dengan min 3, saya ganti dengan T, atau saya ganti dengan 1 min T kuadrat. Ya, seperti ini. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum, anak-anak. Belum termasuk komposisi fungsi. Oke, kita sebentar saja. Jika saya punya fungsi itu adalah apa? Fungsi ini adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi, hubungan antara himpunan A dengan himpunan B dengan A, setiap anggota A hanya memiliki satu pasangan di dalam anggota B. B boleh tidak berpasangan. Oke, sehingga di sini dikatakan A merupakan daerah asal atau domain. Berarti domainnya adalah A, B, C, D. Oke. Kemudian B merupakan daerah kawan atau kodomain 1, 2, 3, 4. Ini daerah kawannya. Kemudian daerah hasilnya adalah daerah yang menghubungkan A dengan B. Berarti daerah hasilnya itu adalah 2, ya. Kemudian sama 3. Ini daerah hasil. 1 dan 4 bukan termasuk daerah hasil. Oke, next lanjut. Sekarang operasinya anak-anak, operasi aljabar itu biasa saja ya. Seperti operasi-operasi pada umumnya, F ditambah G kita tinggal menjumlah, F min G juga kita tinggal mengurangi, F dikali G kita tinggal mengalihkan, dan F dibagi G kita tinggal membagi. Cuma ini ada syaratnya, untuk penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, kalau dia menyebutnya 0 maka mengakibatkan tidak bisa dikerjakan atau tidak terdefinisi. Oke, next lanjut. Nah, sekarang lalu bagaimana dengan fungsi komposisi? Nah, fungsi komposisi itu kalau kita lihat adalah misalkan diberikan fungsi F dari bilangan real dibawa ke bilangan real, kemudian G juga demikian dari real dibawa ke real, maka jika Fx-nya adalah X plus 1 dan Gx-nya adalah X kuadrat, maka untuk X sama dengan 1, maka F1 adalah 1 tambah 1. Ngerti ya ini ya? Ya, kita kan punya Fx ini ya nak ya. Kita punya Fx adalah X ditambah 1. Maka kalau X ini saya ganti dengan 1, maka hasilnya adalah 1 ditambah 1 berarti 2. Oke, kalau X-nya saya ganti 2, otomatis setiap X diganti 2, X-nya diganti 2. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kalau Ft, maka otomatis X-nya diganti T. X-nya saja diganti T, ini yang ganti T ya. Berarti T ditambah 1. Oke, jadi begini anak. Begitu juga misalkan saya punya Gx. Gx-nya tadi apa? Gx-nya adalah X kuadrat. Oke, jika ditanya G1, maka X-nya diganti 1 kuadrat, hasilnya 1. G2, maka X-nya diganti 2 kuadrat sama dengan 4. GT, berarti setiap X diganti T, berarti T kuadrat. Oke, sehingga ini adalah fungsi anak-anak. Lalu bagaimana dengan komposisi fungsi? Komposisi fungsi itu Fgx contohnya seperti ini. Ya, Fgx ya. Apa artinya Fgx? Fgx itu artinya F Gx-nya dimasukkan ke F. Nah, gini. Kalau kita tadi punya Ft sama dengan T plus 1, maka Fgx, maka otomatis yang T sini diganti Gx. Ya, atau ini Fx sama dengan X plus 1, maka X-nya kalau saya ganti dengan G, maka ini pun diganti G. Berarti hasilnya adalah Gx plus 1.
Oke, sehingga dari sini mana Gx-nya? Gx-nya diketahui kan tadi, Gx-nya adalah X kuadrat ya. Berarti F Gx adalah X kuadrat ditambah 1. Selesai, sama anak-anak. Oke, ngerti ya? Ngerti. Next, lanjut. Kemudian Fgx tadi itu sebetulnya lambangnya adalah F bundaran G. Gini anak-anak lambangnya. Ya, bacanya nggak boleh fog, nggak boleh. Tapi F bundaran G. Oke, sehingga dari sini kita punya aturan, berarti G bundaran FA, artinya FA-nya dimasukkan ke dalam G. Jalannya dari kanan ya, dari kanan dimasukkan ke kiri, oke? Lanjut, next. Nah, ini contohnya. Saya punya F 6 dipasangkan dengan min 2. F-nya itu 6 dipasangkan dengan min 2. Terus 8 dipasangkan dengan min 1. 8 dipasangkan dengan min 1. Kemudian 10 dipasangkan 0. 10 dipasangkan dengan 0. Kemudian 12 dipasangkan 1. 12 dipasangkan 1. Ini adalah F. Sedangkan G-nya adalah, kita lihat G-nya. G-nya adalah min 2,8. Nah, padahal G itu lanjutannya, anak-anak. Min 2 dipasangkan 8, kemudian min 1 dipasangkan 10. Oke, kemudian 0 dipasangkan 12. Kemudian 1 dipasangkan 6. Nah, ini. Sehingga F bundaran G, ya, F dulu dikerjakan, F bundaran G, ini G dulu dikerjakan baru F, anak-anak. Oke, kalau G bundaran F seperti ini F dulu baru dikerjakan ke G. Sehingga dari sini kita punya G bundaran F gini aja di sini ya. Nah, ini keterangan di sini. Nah, G bundaran F, sebentar. Nggak usah dikurung aja, biasa saja ya. Oke. Yuk, pasangannya apa? G bundaran F, F dikerjakan dulu baru G. Kurung kurawal, yuk. 6 dengan 8. Jadi begini anak, 6,8. Oke, terus 8. Yang tengah, proses tengahnya tidak bisa dilihat. 8 dengan 10. 8 dengan 10. Ya. Kemudian 10 dengan 12. 10 dengan 12. Kemudian 12 dengan 6. 12 dengan 6. Jadi begini. Ini G bundaran F. F dulu dikerjakan baru G. Lalu bagaimana dengan F bundaran G? G dulu dikerjakan baru F. Mana G? G ini dulu anak-anak. Min 2 dengan 8 ditaruh sebelah kiri. Min 2 dengan 8. Ya. Min 1 dengan 10. Min 1 dengan 10. Kemudian 0 dengan 12. 0 dengan 12. Kemudian 1 dengan 6. 1 dengan 6. Oke. Kemudian diteruskan ke F. Berarti 8. Pasangannya mana? Urut aja ya. 6 dengan min 2. 6 dengan min 2. Oke. 8 dengan min 1. Mana 8? Yang di tengah. Ini ya. 8 dengan min 1. Kemudian 10 dengan 0. 10 dengan 0. Kemudian 12 dengan 1. 12 dengan 1. Sehingga dari sini kita mendapatkan pasangannya adalah min 2 dengan min 1. Saya tulis di sini. Min 2 dengan min 1 ya. Kemudian berikutnya min 1 dengan 0. Oke, berikutnya 0 dengan 1. Berikutnya 1 dengan min 2. Oke, coba kita lihat. Samakah? Beda. Inikah yang menandakan G bundaran F tidak komutatif dengan F bundaran G. Apa artinya tidak komutatif? Dibolak-balik, tidak sama. Itu artinya tidak komutatif. Oke, bisa ya? Bisa. Next, lanjut. Nah, sekarang apa syaratnya sebuah fungsi itu dapat dikomposisikan? Nah, kita bisa lihat anak-anak. Sebuah fungsi itu bisa kita komposisikan ketika kita punya ilustrasi di sini ya. Kita punya F. Mana nih kursornya tadi? Ini. Kita punya F 0 dengan P. Ya, 1 dengan Q, 25, 35. Oke, kemudian G-nya adalah P,1, S,2, T,7, dan U,0. Oke, mari kita selidiki komposisi fungsi F bundaran G. Apa artinya F bundaran G? G-nya dikerjakan dulu baru F ya. Ini G-nya dikerjakan dulu yang ini.
baru kemudian F, ini adalah F bundaran G. Kemudian G bundaran F, berarti F dikerjakan dulu baru G. F dikerjakan dulu, kemudian baru G. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini kok bisa kita lihat anak-anak, pasangannya, alurnya, P mempunyai hubungan dengan 1 diteruskan ke G. Nah, dari sini ke sini, P, G. Nah, begitu ya. S juga demikian, S berelasi dengan 2, kemudian 2 berelasi dengan R. Hasil akhirnya adalah S, R gitu ya. T berelasi dengan 7. Setelah 7 dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak ada sangkutnya. Berarti artinya apa? Artinya ini tidak bisa diteruskan. Ini nanti bukan merupakan hasilnya. Nah. Oke. Sekarang yang ini. U dengan 0 kemudian dengan P. Ini hasilnya. Jadi menghubungkan dari sisi sebelah kiri sampai sisi sebelah kanan itu adalah komposisi. Sesuatu yang bisa dikomposisikan. Oke, begitu juga dengan ini. 0 ada hubungannya nggak dengan sebelah kanan? Ada dengan 1 ya. 1 nggak ada. 2 nggak ada. 3 ada. Nah, ini sepertinya sistem seperti ini seperti doa nak ya. Kita panjatkan doa kepada Allah ibaratkan dari fungsi ini ke sini. Sudah dipanjatkan doa itu, tapi kok gak dikabulkan sama Allah, bisa jadi ini gak ada hubungannya. Ya, ada dosa-dosa yang menyelinap sehingga Allah itu tidak mendengar, tidak mengabulkan doa-doa kita. Makanya hati-hati ya. Ya, contohnya itu ya. Next, lanjut. Insya Allah ini bisa dibaca sendiri ya. Bisa dibaca sendiri. Next, sudah saya terangkan tadi. Sekarang sifat-sifatnya, anak. Sifat-sifatnya fungsi. Ini sudah kita coba tadi. Saya punya fungsi F, G, dan H. Ini ada 3 fungsi. Maka F bundaran G berarti G dimasukkan ke dalam F. Ya. Jadi kita coba di sini yuk. F bundaran G itu artinya G-nya dikerjakan dulu baru F. Oke. Berarti ini F-nya diem, G-nya dikerjakan dulu. Manakah GX? F-nya diem. GX-nya ini ya. 2x plus 8. Saya tulis di sini. 2x plus 8. Ini G-nya. Oke. Kemudian dari sini, ini masukkan ke X-nya F. Mana F? Ini kan. 5 sama 4-nya diem anak-anak. Karena dia adalah konstanta dan koefisien. X-nya kita ganti dengan ini. 2x plus 8. Oke. Ini kan 5x min 4. Min 4-nya belum kita tulis. Kita tulis min 4. Nah, hasilnya adalah 5 kali 2x 10x. Oke. 5 dikali 8 itu 40 dikurangi 4. Berarti hasilnya 10x plus 36. Selesai. Oke. Next lanjut yang B. Sekarang kita balik G bundaran F. Apa artinya G bundaran F? F-nya dikerjakan dulu. G-nya diem, F-nya dikerjakan dulu. Oke, G-nya diem. F-nya mana F-nya? F-nya adalah 5x min 4. 5x min 4. Nah, 5x min 4 ini kita masukkan ke X-nya G. Sini ya. 2-nya diem, 8-nya diem. 2-nya diem, 8-nya diem. X-nya diganti dengan yang ada di dalam kurung ini. 5x dikurangi 4. Oke, hasilnya adalah 2 kali 5x 10x. 2 kali min 4 min 8. Ini ada plus 8. Hasilnya adalah 10x saja. Ya kan? Hasilnya beda kan? Ini menunjukkan bahwasannya yang namanya komposisi tidak berlaku sifat komutatif. Oke, next lanjut. Sudah ya? Insya Allah begitu. Ini sifat yang pertama. Tidak berlaku sifat komutatif. Tetapi dia berlaku sifat asosiatif ya. Oke, yang berikutnya. Jika dia F dengan I ini adalah fungsi identitas anak-anak. Ya, fungsi identitas itu isinya, misalkan kalau dia satu variabel, isinya hanya X. Oke, maka F bundaran I itu ternyata hasilnya sama dengan I bundaran F. Jadi tidak mengubah nilainya F. Berarti kalau kalian nanti menemukan fungsi, dikomposisikan dengan I, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Oke, sudah ya? Udah, next lanjut. Berikutnya, ini sifat-sifatnya. Ya, 1, 2, 3, 1. Dia tidak bersifat komutatif, jelas ya. F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Kemudian yang kedua, dia bersifat asosiatif.
F bundaran G dikerjakan dulu, kemudian dihubungkan dengan H, atau G bundaran H dikerjakan dulu, kemudian dimasukkan ke F. Ini sama. Oke. Kemudian terdapat fungsi identitas yaitu I, di mana F bundaran I akan komutatif dengan I bundaran F. Ya, yang hasilnya adalah fungsi itu sendiri atau fx itu sendiri. Jelas ya? Insya Allah jelas. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan fungsi yang diketahui fungsi komposisinya. Saya punya sebuah fungsi F bundaran G ini. Kemudian fx-nya ini. Yang ditanya adalah gx-nya. Oke? Kita jalan dari sini dulu anak-anak. F bundaran G artinya apa? F-nya diem, G-nya dimasukkan. Oke? Ini ya. Nah, min 15x plus 5. Oke? Dan sedangkan kita punya fx. Kalau di sini x, di sini x. Seperti yang tadi, kalau misalkan x-nya saya ganti dengan t, maka menjadi apa ini? 3t plus 2. Oke? Kalau x-nya saya ganti dengan gx gimana yo? Maka otomatis x di sini juga berubah menjadi gx. Kan gitu ya? Oke? Bisa ya? Nah, ini bukankah ini anak-anak? Oke, jadi ini saya ganti dengan ini ya. Berarti ini saya ganti dengan itu tadi, 3 dikali gx ditambah 2 akan sama dengan min 15x ditambah 5. Oke, 3gx-nya diem. 2-nya kita pindah, positif pindah sana jadi negatif, min 15x ditambah 5 min 2. Oke, hasilnya sama dengan 3gx sama dengan min 15x plus 3. Oke, berarti gx doang apa kalau gitu? Dibagi 3 ya. Min 15 dibagi 3 hasilnya adalah min 5x. 3 dibagi 3 adalah 1. Selesai. Tuh sama. Bisa ya? Bisa. Next lanjut. Fungsi inverse. Nanti belakangan ini ya. Oke anak-anak, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Semoga paham ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.